Oke, sobat peziarah sekalian, kita jumpa lagi dalam podcast peziarah dan kali ini kita punya topik yang menarik sekali untuk dibahas berkaitan dengan religiusitas orang muda. Kebetulan kami beberapa waktu terakhir ini membuat sebuah survei yang diberikan kepada orang muda di seluruh Indonesia dan bagaimana hasilnya. Nah, kita akan membahas bersama dengan Romo Uut dan juga dengan William, tetapi biasanya seperti biasa kita akan memulai proses kita dengan doa. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Api cintamu. Utuslah roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali. Dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipuran. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Baik, terima kasih banyak. Kita sudah membuka dengan doa dan langsung aja mungkin William bisa langsung memaparkan apa sih temuan-temuan yang menarik dalam riset yang sudah dilakukan oleh peziarah. Oke, thank you Willem. Halo Romo Uut, halo Vio, halo semuanya. Ya, minta izin nih sebentar. Jadinya flashback mungkin ya, 3 bulan yang lalu, aku dan Willem nih iseng-iseng nih karena dalam situasi pandemi. Jadi kami mikir nih, gimana kalau kita bikin survei sederhana ya tentang gambaran religiusitas orang muda Katolik gitu. Jadi akhirnya dari inisiasi ide tersebut, kita buatlah sebuah survei sederhana kepada para orang muda Katolik yang fokusnya ke 3 hal sebenarnya, Romo dan teman-teman. Yang pertama itu fokus kepada gimana sih kurang lebihnya religiusitas OMK selama ini. Yang kedua, ketika terjadi pandemi, itu bagaimana religiusitasnya, dan yang terakhir, gimana refleksi masa depan terkait dengan religiusitas OMK. Jadi kita pakai lini masa histori ya, ada yang masa lalu sekarang ketika pandemi terjadi, lalu di masa depan akan seperti apa. Nah, puji Tuhan, survei sederhana ini diisi oleh 751 OMK, jadi cukup banyak kalau buat kami ya, waktunya cukup singkat kami menyebarkan survei ini. Lalu buat teman-teman semua yang mungkin cukup paham dengan penelitian, jadi teknik samplingnya adalah non-random sampling. Kami pakai teknik sampling aksidental. Jadi memang tujuannya bukan untuk merepresentasikan populasi. Jadi tujuannya lebih kepada menggambarkan saja kira-kira apa sih hasil survei ini terkait dengan responden yang kemudian menjadi partisipan dalam penelitian. Jadi tidak dalam upaya untuk kita memotret OMK di Indonesia secara keseluruhan ya, tapi lebih kepada OMK yang menjadi responden dalam penelitian ini saja. Nah, karena waktu itu pandemi, maka surveinya kami lakukan secara online di dalam beberapa grup-grup media sosial OMK, juga secara personal. Gitu. Nah, terkait dengan surveinya, kami ngelakuin ini dari tanggal 30 Maret sampai 5 April sebenarnya, Romo, Uut, Willem, dan teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar sekitar 1 mingguan kami nyebarin survei. Nah, waktu itu berarti saat dimana baru sebenarnya pandemi baru dikenal, himbauan presiden baru muncul tuh, beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan belajar di rumah gitu. Jadi baru banget. Jadi mungkin hasil ini mungkin agak berbeda nih dengan kondisi yang ada sekarang, tapi harapannya walaupun berbeda, paling tidak bisa memberikan gambaran lah bagaimana situasi yang ada saat itu. Kurang lebih itu sebagai gambaran singkatnya. Nah, tujuannya tadi seperti saya sampaikan ada 3. Jadi kita pengen tahu kondisi religiusitas OMK selama ini seperti apa, lalu pada saat awal pandemi, kurang lebih berarti 2 mingguan lah, 2 mingguan setelah himbauan presiden. Lalu yang ketiga adalah refleksi OMK terkait dengan kondisi religiusitasnya di masa depan. Nah, ini teori yang kita pakai nih, teman-teman. Jadi, teori utamanya adalah dari Stark and Glock.
definisi religiusitas yang kita pakai adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya. Jadi fokusnya lebih kepada persepsi, perasaan, keyakinan, perilaku-perilaku yang kemudian mencerminkan arah yang sesuai dengan ajaran iman Katolik. Nah, jadi sebenarnya ini survei akan panjang sekali kalau kita bahas semuanya, tapi kita coba ngeringkas aja supaya nanti diskusinya juga lebih punya waktu yang lebih banyak ya bareng Romo Uut. Ini demografi respondennya. Usia respondennya Romo Uut paling banyak memang di usia 19 sampai 21 tahun. Itu ada 28%. Lalu yang kedua di usia 22 sampai 25 tahun. Yaitu ada 24%. Jadi kurang lebih memang usia respondennya itu kisaran antara 19 sampai 25 tahun. Itu setengah responden berada di usia tersebut. Nah, kami juga nanya nih penghasilan respondennya. Jadi, paling banyak memang 68% di angka di bawah Rp2.500.000 per bulan. Nggak mengherankan karena memang yang paling banyak mengisi survei ini adalah usia 19-25 tahun. Berarti asumsinya masih kuliah atau baru fresh graduate kali ya. Baru lulus kuliah gitu, baru mau kerja. Terus wilayah tempat tinggalnya memang paling banyak di Pulau Jawa, itu hampir 75% lebih, 75,4% itu berada di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Terus usia responden dibaptis juga kami tanyakan. Jadi ya ini tidak mengherankan lah ya hasilnya. 88,5% memang dibaptis pada saat bayi atau sampai dengan usia sebelum 12 tahun. Jadi memang mereka dibaptis sejak dini ya. Yang dibaptis ketika remaja atau dewasa awal itu hanya minoritas saja. Dan alasan jadi Katoliknya ya karena dibaptisnya pada usia bayi atau pada usia sebelum 12 tahun, jadi wajar juga. Alasannya karena orang tua paling banyak dan juga karena diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah karena dorongan dari kaum religius nih ada 15%. Justru dari teman sedikit nih hanya 1,6% saja. Gitu. Jadi memang kebanyakan OMK yang jadi responden ini alasan utamanya kenapa mau jadi Katolik ya karena warisan Romo, karena orang tua. Gitu. Nah, ini kita langsung aja kesimpulan dan diskusinya secara singkat. Jadi untuk mempermudah nih bayangan teman-teman semua, jadi kami ini memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada teman-teman OMK. Jadi itu ada skalanya dari rentang 1 sampai 7. Jadi teman-teman OMK boleh memilih nih persepsi atau keyakinan mereka di posisi yang mana. Gitu. Nah, untuk memudahkan, kita bagi 3 kategori. Jadi kalau misalkan OMK-nya ngisi 1 sampai 2, berarti dia kategorinya A. 3, 4, 5 itu kategorinya B. 6 dan 7 kategori C. Jadi contohnya, kalau misalkan pertanyaannya apa ya? Saya merasa rutin untuk pergi ke gereja gitu. Jadi nomor 1-nya sangat tidak rutin, nomor 7-nya sangat rutin. Gitu. Jadi kami menggali dari sana. Nah, yang pertama kita coba gali tingkat religiusitas OMK-nya nih. Jadi kami membuat alat ukur sederhana dari teorinya Stark and Glock tadi. Alat ukurnya memang tidak merepresentasikan ajaran iman Katolik ya, tapi lebih kepada religiusitas secara umum. Ada 5 dimensinya, seperti ideologi, perilaku, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, walaupun mungkin tidak terlalu merepresentasikan secara spesifik ya terkait dengan ajaran iman Katolik, ternyata jawabannya juga cukup baik sebenarnya, yaitu 82,6% OMK yang jadi responden, ini posisinya berada pada kategori religius. Jadi hitungannya ya masih oke lah ya, karena masih berada di kategori religius. Tapi mungkin next time-nya kita bisa gali-gali lagi nih untuk bikin alat ukur yang memang fokus pada religiusitas OMK terkait dengan ajaran iman Katolik gitu. Kalau ini masih sangat general kan sebenarnya. Yeah. Nah, terkait dengan kondisinya, kita bagi jadi 2 nih, lebih kepada perilaku yang kita lihat sebagai sesuatu yang tampak ya, yang bisa untuk dilihat secara langsung. Jadi perilakunya ada 2. Satu yang sifatnya komunal, kami nyebutnya, yaitu mengikuti misa kudus dan bersekutu dalam komunitas. Yang kedua, perilaku yang sifatnya lebih personal nih, lebih individual. Jadi kayak misalkan pengakuan dosa, rutin berdoa, devosi, pemeriksaan batin, dan melakukan bacaan rohani. Ini hasilnya nih Romo.
Jadi kalau misalkan yang bersifat komunal, kita bagi jadi 4 area, yaitu ada misa mingguan, misa harian, misa Jumat pertama, sama bersekutu dalam komunitas. Kita coba bahas satu-satu ya, secara singkat. Yang misa mingguan, ini oke nih sebenarnya. Jadi sebelum pandemi, OMK yang menjawab rutin, itu berarti menjawab 6-7 untuk mengikuti misa mingguan itu ada 83,7%. Jadi memang cukup baik. Nah, pada saat awal pandemi, yaitu ketika live streaming ini sudah berlaku, itu memang turun jumlahnya. Jadi hanya 64,9% saja yang rutin mengikuti misa mingguan. Tapi refleksi ke depannya, ini OMK nih ngerasa bahwa mereka ingin lebih rutin lagi nih mengikuti misa mingguan. Itu ada 86% responden yang berbicara seperti itu. Ini untuk misa mingguannya oke. Nah, permasalahannya Romo dan teman-teman, ini ada di misa harian dan misa Jumat pertama. Ini emang kesulitan nih. Kalau misa harian sebelum pandemik itu, OMK yang mengakui rutin mengikuti misa harian itu hanya 14%. Jadi kurang lebih 1 dari 7 OMK lah yang rutin mengikuti misa harian. Pada awal pandemik justru meningkat sedikit nih, ada 16,2% yang rutin mengikuti misa harian secara live streaming. Mungkin karena nggak ada kerjaan ya di rumah. Jadi ada peningkatan sedikit. Cuman yang baiknya adalah untuk refleksi masa depan sebenarnya cukup banyak nih OMK yang ingin lebih rutin lagi, yaitu ada 52,8%. Jadi 1 dari 2 OMK sebenarnya pengen nih untuk lebih rutin mengikuti misa harian. Sayangnya belum tampak nih di perilaku kesehariannya ya, karena hanya 1 dari 7 OMK aja yang ternyata memang rutin untuk mengikuti misa harian. Lalu untuk misa Jumat pertama, angkanya lebih baik daripada misa harian, tapi memang belum terlalu oke ya sebenarnya, karena selama ini hanya 28,7% saja yang rutin mengikuti misa Jumat pertama, atau kurang lebih 1 dari 3-4 OMK. Nah, pada awal pandemik nggak kita ukur karena belum ada misa Jumat pertama waktu itu. Lalu refleksi masa depannya cukup banyak juga. Jadi ada 62,4% OMK yang ingin lebih rutin lagi nih untuk mengikuti misa Jumat pertama. Gitu. Terakhir, bersekutu dalam komunitas. Ini ada hampir 50% yang ternyata memang cukup rutin untuk berdiskusi, untuk membangun, untuk berkumpul dengan komunitas Katoliknya gitu. Jadi kurang lebih 1 dari 2 OMK. Dan di masa depan itu ada 73,9% yang ingin lebih rutin lagi. Ini untuk yang sifatnya lebih komunal. Nah, untuk yang sifatnya lebih personal, itu kita gali ada 5 komponennya berlakunya, yaitu pengakuan dosa, rutinitas berdoa, berdevosi, melakukan bacaan rohani, dan pemeriksaan batin. Jadi kalau mungkin Romo, Uut lihat dan teman-teman, yang paling bagus memang rutinitas berdoa ya, itu ada 1 dari 2 OMK nih, yang rajin untuk berdoa setiap harinya. Gitu. Keduanya adalah melakukan bacaan rohani, itu sekitar 49,4%. Ketiga baru berdevosi, itu 34%, dan terakhir yang paling kecil ada pemeriksaan batin, yaitu 25,1%. Nah, terkait dengan pengakuan dosa, itu hampir 72% nih nyata Romo, yang mengaku dosa sebanyak 1-3 kali dalam setahun. Ini lumayan atau enggak ya? Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Gitu. Tapi ya kalau ngeliat refleksi masa depan, kita juga harusnya cukup optimis karena sebenarnya cukup banyak nih OMK yang ingin berbuat lebih baik lagi di masa depan. Cuman berarti PR-nya adalah gimana nih caranya supaya OMK yang punya intensi atau minat untuk lebih rutin lagi dalam melakukan perilaku religius ini benar-benar ngelakuin perilakunya gitu, nggak cuma ngomong doang. Ini kan yang jadi PR-nya ke depan. Gitu. Nah, terkait dengan misa live streaming, ini misa online cukup disyukuri Romo, Uut, dan teman-teman. Jadi 42,4% mengakui misa live streaming cukup membantu, walaupun 44,2% lainnya menjawab netral. Gitu. Tapi ya lumayan lah ya, hampir 1 dari 2 OMK ini menganggap bahwa misa live streaming ini membantu mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Yeah. Nah, permasalahannya, ternyata ada nih Romo, 16,3% responden itu yang mengaku kayaknya ke depan nggak masalah deh kalau misalkan gereja sudah dibuka tapi tetap misa online, nggak perlu ke gereja gitu. Jadi ada 16%-an nih responden yang ngomong seperti itu. Terakhir, ini juga patut disyukuri, 90% OMK sebenarnya rindu nih kembali ke gereja. Semoga secepatnya kita bisa benar-benar kembali ke gereja secara utuh ya. Kalau sekarang kan masih ada batasan jumlah gitu ya. Nah, terkait dengan
kondisi pandemik ini ternyata mendorong OMK untuk lebih ingin menjaga dan melindungi bumi, untuk lebih meneruskan perilaku hidup bersih dan sehat, lebih mau untuk menolong sesama, menghargai kehidupan, dan cukup banyak loh ternyata yang bersyukur di tengah pandemi. Gitu. Meskipun ini di awal-awal ya, kita nggak tahu nih 3 bulan kemudian yang terjadi seperti apa. Tapi kalau waktu di awal-awal ini cukup banyak yang bersyukur dan menghargai hidupnya. Dan ada sekitar 0,5% sampai 4% yang jawabannya mengarah ke arah negatif. Jadi kurang lebih dari 750-an OMK ini, ada 30 sampai 40 OMK nih yang ngerasa bahwa dia tidak mensyukuri hidupnya. Dia tidak merasa bahwa hidupnya ini berharga gitu. Meskipun kecil tapi tetap harus jadi perhatian juga. Nah, ini kesimpulan secara umum aja ya terkait dengan diskusi dari survei ini. Untuk perilaku religiusitas berarti yang paling banyak dilakukan memang misa kudus mingguan. Wajar ya. Dan yang paling jarang dilakukan adalah misa harian. Nah, terkait dengan pekerjaan rumahnya, sebenarnya hampir semuanya sebenarnya kita masih punya pekerjaan rumah nih, karena untuk berdoa rutin saja ternyata hanya 1 dari 2 OMK yang melakukannya. Lalu untuk berdevosi, itu hanya 1 dari 3 OMK yang ngelakuin. Nah, yang jadi PR juga pemeriksaan batin nih, masih sedikit yang mau untuk melakukan pemeriksaan batin secara rutin. Lalu juga untuk bersekutu dalam komunitas, itu ada 1 dari 2 OMK yang sudah bersekutu, yang sudah mau untuk bersekutu dan belajar bersama. Tapi 1 lagi nih yang jadi isunya belum saya sempat sebutkan di awal, itu hanya kurang lebih 35% saja OMK yang merasa memiliki pembimbing rohani. Jadi ada 65% OMK lainnya yang merasa tidak punya role model, tidak punya orang yang bisa menjadi teman mereka untuk belajar dan berdiskusi bersama gitu. Jadi PR-nya adalah gimana caranya OMK ini bisa punya role model, bisa punya pembimbing yang kemudian bisa mengajak mereka untuk berdiskusi ajaran iman Katolik secara bersama, ataupun juga mereka bisa bersekutu dalam komunitas. Nah, mungkin ini sekilas Romo terkait dengan saran yang mungkin aku dan Willem juga coba inisiasikan. Beberapa di antaranya adalah penting nih untuk OMK tahu pentingnya pembimbing rohani dan juga manfaat untuk berkomunitas. Karena ternyata masih banyak juga nih yang nggak punya pembimbing rohani, nggak punya komunitas. Gitu. Yang kedua, perlu juga ada katekese ringan, menarik, dan berkesinambungan. Karena kalau kita lihat ada loh kerinduan OMK untuk belajar menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi lebih baik lagi di kemudian hari. Yang ketiga, ya PR-nya adalah gimana caranya kita bisa mengajak OMK, termasuk saya, termasuk Willem dan teman-teman semua mungkin untuk lebih rutin lagi untuk melakukan misa harian dan misa Jumat pertama utamanya. Yang keempat juga antusiasme OMK kalau kita lihat ya melakukan perilaku ASG, ajaran sosial gereja pun sudah cukup baik tadi, tampak dari keinginan untuk menolong sesama, tampak dari keinginan untuk menjaga bumi gitu, dan itu harus ditingkatkan. Dan terakhir, ini misalnya streaming membantu OMK, tapi harus jadi perhatian juga nih, karena ternyata ada 16% OMK yang merasa misalnya streaming bisa menggantikan kehadiran gereja. Gitu. Kurang lebih itu, Willem, hasil dari surveinya. Mungkin singkat aja ya, sebenarnya hasilnya padat, tapi ini coba kami intisarikan aja. Silakan, Willem, mungkin aku balikin. Oke, terima kasih banyak William untuk paparannya, keren banget. Tapi ini memuji diri sendiri dong. Nah, ya mungkin juga menambahkan sedikit Romo bahwa tadi kalau William bilang berawal dari iseng-iseng, ya kira-kira memang ini berangkat dari keterbatasan kami, sehingga mungkin survei ini jika memang dirasa perlu diperkaya dengan berbagai survei lainnya, tentu kami sangat terbuka dengan hal itu gitu ya, terbuka juga terhadap segala masukan dan kritik, sehingga mungkin kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik kepada gereja. Nah, mungkin kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih dengan Romo terkait dengan survei yang sudah dilakukan dalam hal religiusitas OMK ini. Mungkin awal saya ingin bertanya dulu kepada Romo, apakah menurut Romo
bagaimana tentang survei ini? Kira-kira menarikkah atau sebetulnya survei ini tidak terlalu penting atau bagaimana, Romo? Kira-kira? Iya. Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Willem dan William yang sudah menginisiasi survei semacam ini. Sejauh pengetahuan saya, ini baru survei pertama ya tentang religiositas di tengah pandemi. Saya baca Hidup, baca majalah Koran, Kompas, dan seterusnya, belum ada survei tentang hal itu ya. Jadi ini survei pertama, maka terima kasih dan bersyukur. Bagi saya, lebih dari sekedar isinya atau hasilnya, tapi peristiwa perjuangan menyiapkan survei dan kemudian juga melangsungkan survei itu sudah punya nilai sendiri. Jadi sebagai sebuah peristiwa, pensurveian itu satu nilai yang penting. Saya ingat ketika belajar Konsili Vatikan kedua, kerap kali kita memikirkan hasil Konsili Vatikan kedua, dokumen. Tapi kita melupakan peristiwa ngumpulnya para uskup sedunia beberapa tahun di Vatikan, itu sebuah hal yang patut dimaknai juga, diberi nilai juga. Peristiwa kumpul, ketemu, itu satu anugerah juga. Maka demikian juga dengan survei ini ya. Munculnya gagasan, persiapan, lalu juga mengadakan survei, bisa mengumpulkan hampir 800 ya responden dalam waktu singkat. Itu satu hal yang patut disyukuri itu. Peristiwa surveinya sendiri itu. Nah, itu yang pertama. Mengapa saya mengatakan patut disyukuri dan dimaknai? Nah, ini dia. Yang kedua. Kerap kali kita bekerja tanpa data. Nah, itu. Saya nggak perlu menyebut secara detail, beberapa waktu yang lalu artikel di satu koran nasional mengatakan kerap kali kita bekerja dengan gagasan, ada gagasan bagus, ada janji-janji bagus, kemudian ketika mau diimplementasikan, diwujudkan, itu kemudian muncul masalah. Karena apa? Karena nggak berdasarkan data. Jadi ada janji bagus, hal bagus, pas diterapkan ternyata nggak sesuai sama sasaran. Karena apa yang bagus itu nggak akan punya efek yang baik kalau tidak berangkat sungguh dari bawah. Tidak berangkat dari data yang konkret, yang nyata. Bawah itu kebutuhannya apa sih? Dengan kata lain, survei ini sebenarnya bisa membantu kita mengubah pola pikir ya. Bukan dari atas ke bawah, tapi ini kan dari bawah ke atas. Maka nanti kebijaksanaan, penerapan apapun itu harus berangkat dari data, dari bawah, dari survei semacam ini. Untuk saya, itu jauh lebih penting. Sebuah pergantian paradigma. Berangkat dari data, artinya berangkat dari umat nih. Ini kan dari umat nih, dari kaum muda yang ada di tengah umat. Lihat apa yang dialami umat. Lalu baru muncul kebijaksanaan pastoral. Kalau nggak begitu, kita masih paradigmanya pastosentris lah, hierarkisentris lah, dan seterusnya. Seolah-olah apa yang dipikirkan oleh atas itu pasti baik untuk umat semuanya. Oh enggak, belum tentu. Jangan-jangan nggak tepat sasaran. Ya kan? Nah, maka peristiwa survei ini bagus untuk mengubah paradigma juga, bukan lagi pastosentris, tapi ini kan umat sentris. Maka saya akan memaknai survei ini sebagai salah satu peristiwa terwujudnya Konsili Vatikan kedua ya, gereja yang dari bawah ya. Yuk dengerin yuk apa suara anak muda yuk. Jangan dengerin hierarki atau dengerin hierarki yang bagus-bagus. Nah, saya bukan nggak mau menjelekan hierarki, enggak, tapi kadang-kadang hierarki perlu dibantu gitu dengan survei-survei seperti ini ya kan. Jadi kita nggak berbasis data, Romo ya. Itu dia, pastoral berbasis data bukan sekedar memanfaatkan teknologi, enggak. Seperti saya katakan, ini perubahan paradigma pastoral berbasis data. Apa sih yang hidup di tengah umat? Itu. Kadang-kadang, nggak kadang-kadang, hierarki perlu dibantu dengan hal-hal seperti itu. Untuk sungguh mewujudkan impian Konsili Vatikan kedua, tidak pastor-sentris, tidak hierarki-sentris, tapi sungguh dari umat. Nah, ini kan yang sedang digaungkan oleh Paus Fransiskus ya. Gereja yang outward, gereja yang mengarah keluar, tidak melulu mengarah ke dalam. Itu yang pertama poin saya itu reaksi saya.
satu poin aja udah lama banget ya. Sebagai contoh begini. Sebagai contoh persis itu yang ditekankan oleh William tadi ya. Kita membayangkan anak muda, apalagi yang disurvei ini kan anak muda yang dekat dengan gadget. Terbukti kebanyakan Pulau Jawa tuh yang dapat dan yang menjawab respondennya. Karena Pulau Jawa yang sinyalnya paling kuat, ya kan, lalu juga gadgetnya paling banyak tersebar di Pulau Jawa, sementara di pulau-pulau lainnya memang ada kesenjangan di situ. Beberapa waktu yang lalu artikel Kompas juga mengkritik kan penerapan pendidikan daring itu ternyata itu nggak sepenuhnya baik di seluruh Indonesia karena ada bagian wilayah Indonesia juga yang nggak bisa menjalankan itu. Termasuk itu terbukti dengan responden ini kan ya, dengan survei ini. Jawa yang paling banyak. Tapi yang menarik apa? Yang menarik survei justru menunjukkan 90% anak muda nggak mau misa online menggantikan misa langsung. Karena itu membuktikan bahwa anak muda yang dekat dengan gadget, anak muda yang dekat dengan online, tidak otomatis mau begitu saja menghilangkan misa langsung digantikan dengan misa online. Karena apa? Karena bayangan kita kan anak muda biasa dengan gadget, bisa dong kalau gitu misa online. Karena kan udah terbiasa dengan online. Ternyata enggak juga tuh. Mereka bahkan rindu langsung ke gereja. Walaupun tadi dikatakan ada keprihatinan, ada juga 16% yang maunya misa online. Tapi survei ini membuktikan seakrab-akrabnya anak muda dengan gadget, toh untuk hal misa, itu mereka masih pengen balik ke gereja. Pengen masih mau misa langsung. Mereka merindukan misa secara langsung. Dengan kata lain, anak muda tidak mau misa online menggantikan misa yang langsung. Nah, ini kan bagus ini. Jadi, dengan kata lain, para pastor itu kemudian bisa punya data bahwa anak muda tidak identik dengan apa yang segalanya serba teknologi. Anak muda juga punya kerinduan untuk datang ke gereja, misa secara langsung, disapa langsung oleh imamnya, dan seterusnya. Maka imam-imam kemudian dipecut untuk menyiapkan homili lebih baik misalnya, ya kan? Itu anak muda rindu tuh, datang secara langsung tuh, dan seterusnya. Itu reaksi saya yang spontan terhadap survei ini sebagai sebuah peristiwa dan juga bisa membantu hierarki dalam tanda kutip para imam untuk bisa menilai, punya gambaran tentang siapakah anak muda Katolik itu dan religiusitas mereka. Ya, itu William. Terima kasih. Maka terima kasih sekali lagi untuk surveinya. Iya, terima kasih banyak Romo untuk apresiasinya. Berarti yang perlu digarisbawahi memang ke depan gereja memang sungguh perlu ada semacam tradisi baru, paradigma baru, segala sesuatunya harus berbasiskan dengan data, segala sesuatunya harus berangkat dari temuan-temuan di lapangan gitu ya, Romo, dalam perumusan kebijakan. Betul sekali. Ini saya gara-gara pandemik saya jadi rajin baca koran ya. Baca koran dan kemudian mungkin William udah jauh ke depan ya. Ternyata kalau baca koran itu nggak hanya baca ya, tapi dicatat dan kemudian catatannya nanti dihubung-hubungkan dengan pembacaan sebelum-sebelumnya itu. Yang menarik ada satu artikel hari ini itu yang menilai masa pandemik ini adalah kesempatan Indonesia untuk transformasi data kependudukan dan transformasi birokrasi kepemerintahan. Itu yang bisa dipelajari dari masa pandemik ini. Untuk saya hal yang sama berlaku untuk gereja. Apakah birokrasi yang ada di gereja selama ini bisa membantu umat lebih mengalami kehadiran Tuhan? Nah, itu kan dengan masa-masa pandemik ini, jangan-jangan gara-gara pandemik ini kita begitu-begitu aja. Nanti setelah pandemik selesai kita nggak ada transformasi apapun, ya kan? Sebagai contoh konkret aja, gereja punya nggak kerinduan atau dorongan untuk misalnya membantu pemerintah dalam hal memberikan sumbangan data kepada pemerintah tentang orang-orang yang butuh bantuan, ya kan?
gereja itu punya satu kelebihan, yaitu datanya itu begitu kuat. Misalnya kita punya lingkungan, kita dari paroki, wilayah, lingkungan, lalu didata di gereja Jakarta yang namanya biduk. Di situ kan ada tuh ya umat Katolik, kartu keluarganya Katolik, pendapatannya berapa, anaknya berapa, yang belum kerja berapa, dan seterusnya. Kita punya itu. Apakah ini juga bisa menjadi sumbangan bantuan kita untuk pendataan di tingkat RT RW sehingga bisa membantu pemerintah ketika mau menyalurkan bantuan sosial, bansos misalnya, atau bantuan tunai langsung misalnya. Gereja bisa tuh membantu itu tuh, karena kita punya data yang komplit. Di Eropa itu sudah satu hal yang lumrah. Mengapa? Misalnya, kalau orang mau mengetahui pohon keluarganya, pertama-tama mereka akan pergi ke gereja, karena gereja menyimpan buku baptis. Dari abad ke-16 sampai abad ke-21, itu buku baptis itu akan rutin diisi itu. Jadi puluhan abad buku baptis itu bisa membantu orang untuk melacak pohon keluarga. Nah, itu kelebihan gereja. Maka bisa nggak sekarang gara-gara pandemik ini gereja membuka mata, oh data yang kita punya ini bisa loh membantu untuk menyebarkan bantuan sosial, membantu pemerintah misalnya, seperti itu. Nah, ini kan data ini, main survei dan seterusnya. Nah, itu saya coba hubungin apa yang terjadi di masyarakat kita dengan apa yang kita miliki dalam gereja. Jadi sungguh pastoral berbasis data itu penting. Pertama menyangkut datanya, kedua menyangkut paradigma kita. Ke umat sentris dan juga bisa menjadi jembatan gereja dengan masyarakat, dengan negara. Itu. Dan termasuk bagaimana untuk mendampingi orang muda gitu ya Romo ya. Bagaimana formasi yang tepat tuh gitu. Betul. Ya. Formasi yang tepat untuk anak muda. Betul. Nanti ya mungkin akan terkuak setelah kita bincang-bincang lebih lanjut. Baik. Betul. Ya. Yes. Nah Romo, kalau tadi Romo sudah menanggapi mengenai surveinya, menanggapi mengenai paradigma yang penting berkaitan dengan umat sentris, pastoral berbasis data begitu ya. Mungkin kita agak masuk sedikit mengenai temuan dari survei ini. Yeah. Bagaimana Romo melihat secara umum tentang religiusitas orang muda kalau tadi dipaparkan dari William. Bagaimana nih menurut Romo religiusitas orang muda sebetulnya? Iya. Responden yang ditangkap oleh survei ini kan memang ternyata responden yang haus untuk mencari iman ya, mencari ajaran iman. Jadi saya bisa membayangkan nih respondennya nih menggunakan gadget dengan tepat nih. Jadi gadget dipakai untuk mengetahui pelajaran iman, agamanya. Gadget juga dipakai untuk menjawab survei yang ditawarkan oleh peziarah Katolik, ya kan. Jadi ini sungguh-sungguh anak muda yang punya dalam tanda kutip punya struktur iman mereka. Mengapa enggak tertata? Jadi ini betul-betul anak muda yang menstruktur hidup iman mereka dengan memanfaatkan gadget untuk mengetahui apa itu iman Katolik dan seterusnya. Tapi di sisi lain, survei ini membuktikan biasanya kan nggak tahu sampai sekarang itu ada pandangan klasik, bukan klasik sih, tapi stereotip anak muda nggak peduli sama gereja, anak muda nggak peduli sama ajaran iman. Survei ini membuktikan kata siapa, ya kan? Survei ini membuktikan itu anak muda punya kok perhatian sama gereja. Anak muda punya kok perhatian sama ajaran iman. Anak itu buktinya mereka merindukan ekaristi secara langsung. Jadi survei ini membuktikan religiusitas anak muda itu tidak seperti yang dikatakan, digambarkan stereotip-stereotip sebelumnya, yang mengatakan anak muda jauh dari kehidupan beriman. Maka betul, Yohanes Paulus II yang sudah santo, dan kemudian juga Paus kita yang sekarang, Paus Franciscus. Anak muda punya radar rohani yang begitu kuat, sehingga mereka itu tahu tanpa iman, tanpa agama, tanpa komunitas sesama umat beriman, hidup mereka juga nggak akan tertata. Tapi ini jangan membuat kita terbuai. Kalau nggak seperti yang saya katakan tadi ya, kalau ini nggak terus dibina atau dikembangkan, bisa jadi stereotip itu jadi kenyataan tuh. Karena godaan begitu kuat ya.
Bacaan Injil beberapa hari yang lalu kan Tuhan membiarkan ilalang sama gandum tumbuh bareng-bareng, ya kan? Itu kalau nggak dituntun, itu anak muda bisa fokusnya ke ilalang itu, nggak ke gandum. Ya artinya nggak ke benih-benih yang baik. Maka dari survei ini pertama bisa membuktikan anak muda tidak seapatis yang dibayangkan terhadap iman mereka. Tapi yang kedua, sebuah undangan gereja untuk menggiatkan lagi katekese berjenjang. Karena katekese gereja Katolik itu habis komuni pertama kemudian dilepas gitu. Saya masih belum menemukan katekese berjenjang. Apalagi katekese berjenjang di lini media sosial. Saya belum menemukan itu ya. Itu ada bahaya itu. Itu ada ruang kosong di situ. Persis yang dikatakan survei ini kan, kaum muda belum menemukan pembimbing rohani. Itu dia. Pembimbing rohani nggak perlu satu orang ketemu satu orang. Bagaimana kalau pembimbingan rohani juga melalui media sosial, ya kan? Bisa juga itu dipakai, bisa juga itu dibuat figur dalam hal iman yang ditemukan di media sosial. Itu masih ada ruang kosong di situ. Itu kurang lebih tanggapan saya terkait sama survei tentang kaum muda ini. Jadi sebetulnya juga cukup menegaskan seruan Paus Fransiskus dalam Christus Vivit ya Romo ya, bahwa orang muda masa kini gereja. Iya, betul. Masa kini gereja bukan hanya masa depan. Mereka punya peran. Yang mengisi gereja anak muda itu. Terbukti dari kerinduan untuk misa langsung kan. Ya. Jadi kita boleh mengapresiasi hasil dari bagaimana orang muda saat ini religiusitasnya kalau kita membaca dari survei ini, tetapi pemeliharaan tetap perlu dilakukan gitu ya. Formatio berikutnya juga tetap perlu dipikirkan begitu Romo ya. Iya, karena sekali lagi ilalang itu begitu kuat ya. Apalagi media sosial kan macam-macam tawarannya. Kalau nggak betul-betul kita ikut nimbrung di sana, berkotor-kotor ya di media sosial, di dunia maya, takutnya nanti ilalangnya yang lebih kuat daripada gandumnya. Jadi, itu yang belum saya lihat tuh. Visi gereja, khususnya di Indonesia, lebih khusus di Jakarta, mengenai katekese berjenjang, khususnya di media sosial. Saya nggak tahu, sudah ada atau belum ya. Saya sih mungkin bisa dilengkapi atau dikoreksi, tapi untuk saya itu belum muncul ya katekese berjenjang. Karena kebiasaannya tradisinya setelah komuni pertama atau setelah krisma lalu dilepas begitu saja. Tidak ada pembinaan yang lebih konkret lagi. Itu. Baik, Romo, terima kasih banyak sekali lagi untuk tanggapannya. Lalu bagaimana dengan temuan-temuan secara spesifik mengenai misa harian, misa mingguan, pengakuan dosa, bimbingan rohani, hidup berkomunitas? Rasanya ini akan menarik kalau kita kulik di hari-hari selanjutnya, Romo, supaya lebih spesifik lagi kita membahasnya, dan supaya teman-teman Sobat Peziarah juga bisa menimba lebih dalam, maka mungkin kita kulik dalam episode berikutnya. Sekali lagi, hari ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak Romo Uut untuk tanggapannya, dan terima kasih juga untuk semua Sobat Peziarah buat kebersamaannya. Secara khusus juga terima kasih untuk William yang sudah memaparkan hasil survei dari Peziarah ini. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk selalu mau melihat basis-basis di akar rumput, melihat data gitu dalam tindakan berpastoral kita, tindakan pelayanan kita. Mari kita persembahkan semua perbincangan kita, harapan dan doa-doa kita dalam doa bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.